Dilansir dari limaspariwisatabogor.com, kami adalah perusahaan penyedia bis pariwisata dan paket wisata domestik yang sudah berpengalaman dari tahun 70-an hingga saat ini. Resmi berdiri dengan nama CV, Limas Express di tahun 1973. Perusahaan kami juga dikenal sebagai Limas Pariwisata Bogor. Dan pada tahun 2015, kami resmi berstatus PT dengan nama PT Limas Express Eksekutif. Kami siap melayani Anda di perjalanan ke lokasi wisata favorit di Pulau Jawa, Bali, Madura, Lombok dan Sumatera dengan harga sewa yang terbaik dan kompetitif dan disertai dengan kualitas armada dan pelayanan terbaik, seperti moto kami, Best Bus, Best Price, Best Moment. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari enews.id, Setia Negara merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Setia Negara terkenal memiliki sopir terampil. PO Setia Negara merupakan salah satu bis yang cukup terkenal di zamannya, terutama di jalur Pantura. Masuk dalam anak perusahaan Hiba Group, bus ini melayani pariwisata dan juga akap. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari wargabaruexpresstransport.com, PT Warga Baru Express adalah perusahaan otobus yang berdiri sejak tahun 1970 dan berkantor pusat di Karawang. Sejak awal selalu fokus pada bisnis angkutan umum hingga saat ini PT Warga Baru Express termasuk perusahaan otobus ternama dengan cabang di 3 kota, yaitu Karawang, Subang, dan Jakarta. Berkembangnya industri di wilayah Karawang, Purwakarta, Bekasi, Jakarta dan sekitarnya diantisipasi oleh PT Warga Baru Express dengan mengembangkan divisi pelayanan jasa antar jemput karyawan yang dimulai sejak tahun 1983 untuk melayani beberapa perusahaan industri besar di daerah tersebut, dan kami juga mulai melayani jasa tur pariwisata antar daerah, antar Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, dan daerah lainnya. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Bus Medal Sekarwangi yang terletak di Sumedang, Bandung, dan Jakarta. Medal Sekarwangi merupakan perusahaan otobus PO yang berdiri di Sumedang. PO ini menyediakan layanan jasa transportasi, seperti bus antar kota antar provinsi AKAP dan antar kota dalam provinsi AKDP. PO Medal Sekarwangi didirikan oleh Atang Sobandi pada tahun 1951. Awalnya PO ini hanya melayani trayek Hariang, Sumedang. Kini jurusannya telah diperluas, yakni Sumedang, Jakarta dan Wado, Jakarta sebagai trayek utama. Nama Medal Sekarwangi sendiri berasal dari grup kesenian panggung sandiwara yang didirikan sang ayah, yakni Apis Sukarya. Adapun pemerintah sempat mempercayakan pengelolaan bus kota yang berdomisili di Jakarta kepada PO Medal Sekarwangi pada tahun 1969.
Sayangnya hal ini tak bertahan terlalu lama, pengelolaan kembali diambil pemerintah pada tahun 1979. Di tahun yang sama, PO Medal Sekarwangi menjadi bus patas Aceh pertama yang melayani trayek Bandung, Jakarta melalui tol Jagorawi. PO ini juga pernah mengalami kemunduran pada sekitar tahun 1990 saat meninggalnya Atang Sobandi dan krisis moneter. Kemudian diperparah di tahun 2000, saat dimana banyak jasa travel yang mulai bermunculan. Akan tetapi PO Medal Sekarwangi masih beroperasi sampai sekarang dikelola oleh anak dan cucu dari Atang Sobandi. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.okezone.com, perusahaan otobus Garuda Mas dibangun oleh Sanusi Karyadijaya pada tahun 1972. Sebelum memulai membuka usaha bus, Sanusi merupakan seorang pekerja oleh sebuah PO Sukabumi Motor Supply SMS. Bapak dipercaya oleh pemilik perusahaan bis Sukabumi Motor Supply SMS atau pengelola bus kota. Setelah bus kota diambil alih oleh PPD, sehingga pindah ke Cirebon dan membuka usaha sendiri, kata Direktur Operasional PT Garuda Mas, Benyamin Darmawan, dikutip dari YouTube Perpals TV. Sedangkan nama Garuda Mas, kata Benyamin, diambil karena bapaknya memiliki nasionalisme yang tinggi dan sangat bangga dengan Indonesia. Dia merasa sejak kecil ikut berjuang di zaman penjajahan, sehingga mengambil nama Garuda dan diberi tambahan Mas, jelas Benyamin. Benyamin mengungkapkan, saat ini PO Garuda Mas berada di kepemimpinan generasi kedua, yakni Barmawi. Saat itu, Barmawi mengelola Garuda Mas yang ada di Jakarta, sementara di wilayah Cirebon dikelola oleh Benyamin, penerus setelah generasi pertama, Bapak Barmawi. Dulu Garuda Mas terbagi dua, antara Jakarta Jawa Tengah dan Cirebon hanya sampai Pekalongan. Di tahun 2007, dipindahkan ke Jakarta untuk mempermudah sentralisasi, ungkapnya. Ia mengaku, di jalur Cirebon, PO-nya masih tergolong kecil dibanding dengan PO lain yang juga bermain di jalur Pantura. Sebelum bermain di jalur Purwodadi, Garuda Mas memiliki trayek Jakarta Kudus Pati Jepara. Pada saat itu, di Purwodadi hanya ada bus Damri. Keterbatasan armada bus di Purwodadi, kata Benyamin, membuat masyarakat yang ingin naik bus harus ke Demak atau Semarang. Karena di daerah tersebut ada mobil kita. Karena penumpang sudah nyaman, mereka minta Garuda Mas masuk ke Purwodadi. Sekarang Garuda Mas menjadi yang terkuat di wilayah Purwodadi, jelas Benyamin. Setelah lama bermain di Purwodadi, Garuda Mas memiliki penumpang fanatik. PO ini menyediakan berbagai kelas di rute Purwodadi. Penumpang fanatik ini merasa nyaman karena mendapat pelayanan prima dan mengutamakan keselamatan. PO Garuda Mas berkantor di Jalan Brigjen Darsono, nomor 12, Cirebon. Sedangkan di Jakarta, PO ini berkantor di Jalan Pegangsaan 2 nomor 11, Jakarta Timur. Bus Garuda Mas memiliki ciri yang sangat khas, yakni livery bergambar burung. Dilansir dari cirebon.ainews.id, selanjutnya ada PO Bus Sahabat. Awalnya bus ini bernama Pedoman yang didirikan oleh Bapak Adewiyana di Cirebon pada awal 1970, dan kemudian berganti nama menjadi Kesatuan. Setelah memakai nama Kesatuan, terjadi perpecahan dalam manajemen, sehingga melahirkan PO baru dengan nama Sahabat. Selain itu muncul juga PO Bineka dari perpecahan tersebut. Dilansir dari elip.unicom.ac.id,
PO Bhinneka Sangkuriang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi darat. PO Bhinneka berdiri pada tahun 1972 di kota Cirebon dan dalam perkembangannya pada tahun 1989 mendirikan PO Sangkuriang di Bandung, yang merupakan subsidi dari PO Bhinneka. Hingga pada tahun 2012, PO Bhinneka Sangkuriang bertransformasi menjadi PT Bhinneka Sangkuriang Transport. Pada awal berdirinya, perusahaan ini hanya melayani trayek Bandung-Cirebon dengan jumlah armada berjumlah 6 unit minibus. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah armada bus AKDP antar kota dalam provinsi yang dimiliki PT Bhinneka Sangkuriang Transport bertambah. Sampai saat ini PT Bhinneka Sangkuriang Transport telah melayani trayek potensial Tegal Brebes Cirebon Jakarta. Tidak hanya itu, saat ini PT Bhinneka Sangkuriang Transport juga memiliki layanan bus pariwisata yang melayani berbagai trayek wisata di Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera. Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Luragung Jaya didirikan oleh Kusma Praja pada tahun 1982. Pria yang juga merupakan pedagang hasil bumi ini kurang puas dengan usahanya sehingga memutuskan untuk memborong beberapa bus Serayu beserta trayeknya. Dari 4 bus yang dioperasikan tersebut meraih sukses besar karena bus ini tidak pernah sepi penumpang. Bahkan, bus milik Kusma Praja tidak pernah ambil penumpang di jalan karena sejak dari pool bus sudah penuh dan bahkan banyak yang berdiri. Begitu pula dari arah Jakarta ke Kuningan. Baru memasuki tahun 1990, Kusma Praja mengganti nama menjadi Luragung Jaya. Usai dipatenkan dan diurus izinnya, bus Luragung langsung jadi primadona bagi masyarakat Kuningan. Sang pemilik terus meremajakan armada bus untuk mengimbangi permintaan yang berlebih. PO ini dikenal karena banyak memiliki keunikan seperti dari segi livery bus yang mencolok dan juga suara klakson yang unik. Selain itu, bus Luragung juga digemari masyarakat karena selalu tepat waktu. Sopir bus Luragung terkenal andal dalam melibas jalanan Pantura. Penumpang bus Luragung juga ikut senang karena punya jadwal pasti. Hal ini membuat bus selalu penuh sejak di awal sehingga tidak perlu memungut penumpang di jalanan. Masyarakat yang sudah hafal dengan jadwal bus ini selalu datang tepat waktu agar bisa mendapat tempat duduk. Nama Luragung diambil dari nama daerah tempat PO ini berdiri. Nama tersebut konon diambil dari nama Ki Gendeng Luragung atau biasa dikenal dengan Jaya Raksa yang kemudian memiliki anak yang bakal menjadi adipati di wilayah tersebut. Bahkan, nama-nama tersebut masih dipertahankan untuk generasi kedua bus ini. Mempertahankan nama Luragung seolah menjadi keharusan agar dapat dikenal masyarakat dan dapat mengulang kesuksesan Kusma Praja dalam mengelola transportasi darat, terutama bus. Nama-nama yang digunakan anak-anak Kusma Praja antara lain PO Putri Luragung, PO Putra Luragung, PO Putra Luragung Sakti dan PO Termuda. Hingga kini PO Luragung Jaya masih tetap berjaya di jalur Pantura. Dilansir dari wikipedia.org, perusahaan ini awalnya didirikan di tahun 1992 oleh H. Saleh Budiman, seorang pedagang keliling asli Tasikmalaya. Di awal pendiriannya, Budiman memiliki armada sejumlah 4 unit bus dan melayani trayek Tasikmalaya-Ciamis. Beberapa tahun kemudian, Budiman mulai memperluas jangkauan trayeknya menuju Jabodetabek, Wonosobo, Yogyakarta, Cirebon, Semarang, dan kota-kota lain di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Banten. Saat ini kepemimpinan perusahaan ini dipegang oleh Dede Sudrajat yang merupakan anak dari H. Saleh Budiman. PT HS Budiman 45 adalah perusahaan otobus Indonesia yang berbasis di kota Tasikmalaya, Jawa Barat,
kantor dan garasi pusatnya berada di Jalan IRH Juanda 31, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari radarmajalengka.com, Kabupaten Majalengka juga memiliki perusahaan otobus yang dikenal kiprahnya di tanah air. Keberadaan PO Metropolitan memang jarang terdengar dan terpublikasi, meski kiprahnya juga tidak bisa dipandang remeh. Apalagi, armadanya tersebar bukan hanya di Majalengka, tetapi di wilayah Jabodetabek hingga Jawa Tengah, khususnya memberikan layanan untuk transportasi pariwisata. Sebab, segmen pariwisata sejak awal memang menjadi fokus dari perusahaan bus yang didirikan oleh Haza Juli tersebut. PO Metropolitan adalah bus pariwisata kelas eksekutif yang berpusat di Kabupaten Majalengka. Awalnya, didirikan tahun 1997 oleh Haza Juli di Desa Tegalsari, Kecamatan Maja. Karenanya, bisa dibilang perusahaan bus ini asli berasal dari Kota Angin dan berpusat di wilayah tersebut. Ternyata, kiprah PO Metropolitan berawal dari usaha angkutan dalam kota, menggunakan armada 2 unit ELF dan berkembang menjadi 10 ELF di tahun 2000-an. Setahun kemudian armada berkembang menjadi 30 unit, seiring didirikannya perusahaan dan saat ini bernaung di bawah PT Metropolitan Jaya Raya. Perusahaan juga berkembang dengan pendirian SPBU yang lokasinya juga tidak jauh dari garasi PO Metropolitan. Sekarang, armadanya banyak berseliweran di wilayah Jabodetabek karena memiliki cabang di Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Perjuangan, Bekasi Utara, juga memiliki pool di Jalan Tulungagung, Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, juga sempat memiliki pool di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saat ini, bus Metropolitan mayoritas menggunakan sasis Mercedes-Benz dan Volvo, dengan bodi rombakan dan karoseri Adiputro. Selain fokus untuk bus pariwisata, di Pool Bekasi juga menjadi armada untuk antar jemput karyawan. Bahkan pernah digunakan di Asian Games 2018 untuk kebutuhan transportasi, juga mendukung pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung. Reputasi Sinar Jaya Group tentu tidak perlu diragukan lagi. PO Bus asal Bekasi, Jawa Barat ini dikenal selalu memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. PO Bus ini armadanya yang mencapai lebih dari 1.000 unit. Sinar Jaya Group juga diketahui memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, mulai dari PO Daya Melati Indah, Sinar Shuttle, Sinar Jaya Langgeng Utama atau Starbus, Sinar Express hingga layanan bus karyawan. Inilah beberapa foto bus ini tempo dulu. Dilansir dari otomotifkompas.com, PO Lorena dan Karina merupakan perusahaan bus yang jadi legenda di Indonesia. Bisa dibilang, keduanya adalah pencetus bus malam sejak tahun 1980-an dengan fasilitas yang mewah. Dikutip dari laman PO Lorena, GT Surbakti mendirikan Lorena Transport pada 1970.
PO Lorena sendiri didirikan oleh purnawirawan TNI AD bernama Gusti Terkelin Surbakti yang pernah bertugas di TNI. Kendati tidak memiliki pengalaman berbisnis, ia memberanikan memulai perusahaan bus. Saat itu memulai bisnis dengan melayani bus jarak pendek Jakarta-Bogor PP. Kemudian di 1984, dibuat trayek jarak jauh Jakarta-Surabaya. Lalu, pada 1989, Lorena Transport mendirikan PT Rianta Mitra Karina yang biasa disebut PO Karina. Jadi baik Lorena dan Karina bergerak di jasa angkutan umum akap yang melayani trayek Jakarta, Surabaya, Malang, Madura, dan Denpasar. Kemudian, apa saja yang membedakan antara PO Lorena dan Karina? Julius Jatmiko, Sekjen Bismania Community mengatakan, kedua PO sebenarnya sama, masih dalam satu manajemen, perbedaan hanya pada trayek yang dilayani. Penamaan berbeda tapi satu manajemen, Karina fokus ke Madura dan Lorena ke rute lain, ucap Julius kepada Kompas.com. Secara tampilan pun bisa dibilang cukup identik, perbedaan hanya pada penerapan warna saja. Seperti untuk Lorena, ada aksen berwarna hijau, sedangkan Karina berwarna ungu. Inilah timeline tonggak sejarah perseroan PT Eka Sari Lorena Transport. Inilah kumpulan foto bus klasik Lorena dan bus klasik Karina dengan memakai berbagai macam bodi bus. Dilansir dari enews.id, mendengar nama perusahaan otobus PO Merdeka mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Ciamis. PO Bus ini didirikan H. Idris Suherman pada 1969 dengan era kejayaannya pada 1970-an. PO Merdeka sempat menguasai rute di wilayah Priangan Timur, meliputi Garut, Tasik, Ciamis dan Pangandaran. Pada 1990-an mulai melebarkan sayap hingga ke Jakarta dan bahkan ke Sumatera, tepatnya di Pekanbaru dan Padang. Namun memasuki 2000, bisnis Merdeka terombang-ambing lantaran banyaknya pesaing yang ikut mengisi trayek yang dilaluinya. Tidak hanya itu, turunnya harga tiket pesawat turut membuat PO Merdeka gelagapan. Tak kuasa menahan gempuran, PO Merdeka akhirnya mundur dari jalur Sumatera dan pelan-pelan kehilangan penumpangnya di wilayah Jawa Barat. Pamor PO Merdeka pun meredup, diperparah dengan kondisi armada yang semakin tua. PO Bus Merdeka termasuk terlambat dalam merespons tantangan baru di era milenium sampai-sampai armadanya menyusut hingga tinggal puluhan unit. Saat ini, PO Merdeka berusaha bangkit kembali ke kejayaannya. Bisa dilihat dari sejumlah tayangan YouTube yang menampilkan bagaimana PO Merdeka mulai memberikan penyegaran kepada armada mereka. Dihimpun dari kanal YouTube ANGRM, tampak PO Bus Merdeka memiliki armada baru yang diberi nama Scorpion. Bus yang menggunakan sasis Mercedes-Benz 1525 dengan bodi Jetbus 3 Voyager ini memiliki trayek Pangandaran, Kalideres, Grogol. Untuk bisa kembali merebut kejayaan, PO Merdeka tentu butuh keseriusan dalam meremajakan armada dan menata kembali manajemen. Kita doakan saja agar PO Merdeka bisa bangkit dan meraih kembali kejayaan yang pernah disandangnya.
Dilansir dari otomotif.okezone.com, masyarakat Jawa Barat pasti sudah tidak asing dengan perusahaan otobus atau PO Gapuraning Rahayu. PO Bus yang berkantor di Ciamis ini berdiri pada tahun 1977 oleh Ham Mokarno. Sejarah PO Gapuraning Rahayu tidak bisa dilepaskan dengan 5 unit minibus Mitsubishi Colt Diesel untuk melayani trayek Tasikmalaya-Cirebon. Dikutip dari laman resmi PO Gapuraning Rahayu, kembali menambah 2 armada bus Mitsubishi pada tahun 1978. Penambahan armada dikarenakan trayek tersebut mendapat sambutan yang cukup luar biasa. Pada periode awal membuka trayek, PO Gapuraning Rahayu sempat 2 kali melakukan ekspansi trayek pada tahun-tahun 1983 sampai tahun 1985. Kemudian menambah armada dan trayek baru pada tahun 1987. PO asal kota Ciamis, Jawa Barat ini punya nama yang cukup tenar di jalur selatan, khususnya untuk bus yang memiliki trayek antar kota antar provinsi akap. Salah satu ciri khas yang dimiliki PO ini adalah memiliki livery dengan kombinasi warna putih hijau dan hijau kuning. Adapun trayek yang dilayani PO ini, antara lain, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Karangpucung, Sindareja, Wangon, Cilacap, Kawunganten, dan Kroya. Pada tahun-tahun 1990 sampai tahun 1995, PO Gapuraning Rahayu kembali menambah armada bus Mitsubishi yang melayani 4 trayek, Tasikmalaya, Cirebon, Jakarta, Cililitan, kemudian menambah 3 bus Hino RK untuk melayani trayek Banjar Tasikmalaya Tangerang. Baru pada tahun 1996 sampai tahun 1997, PO yang bermarkas di Ciamis ini mengubah pelayanan sebagian armada mereka, yakni dari bus ekonomi menjadi patas. Sejarah PO Gapuraning Rahayu juga tidak lepas dari peran generasi kedua, Roni A.B. Karno. Roni melakukan perubahan yang cukup signifikan dengan membuat sejumlah aturan yang menguntungkan para sopir. Perubahan yang terjadi adalah dalam hal setoran. Jika pada awalnya menggunakan sistem target, menjadi sistem paraf atau dengan kata lain, setiap personel bus tidak dibebani setoran tapi jumlah penumpang yang ada. Sistem ini dianggap menguntungkan sopir karena mereka bisa memperoleh pendapatan tetap. Selain itu, diberikan juga bonus yang menguntungkan kedua pihak kepada personel bus yang semangat dalam mencari penumpang. Perubahan berikutnya ada pada sistem komputerisasi yang diterapkan manajemen. Hal ini memungkinkan setiap divisi dalam PO dapat berkoordinasi dengan baik. Selain itu, diterapkan pengambilan sumber daya manusia yang ada sudah mulai diseleksi dengan ketat. Kemudian, pada tahun 2002, PO ini mengubah badan hukum menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Gapuraning Rahayu. Dilansir dari berbagai sumber, PO Bus Aladin didirikan oleh Haji Aceng Kandar di Ciamis, Jawa Barat pada tahun 1960-an. PO Bus Aladin menjadi bus akap yang terkenal pada masanya. Ciri khas bus Aladin adalah dominasi warna putih dengan aksen merah dan coklat. Sasis bus yang digunakan saat itu adalah dominasi produk Hino dan Mercedes-Benz. PO Bus Aladin pernah jaya pada masanya, namun pamornya mulai meredup pada tahun 1998 hingga awal tahun 2000. Krisis moneter menyebabkan mahalnya suku cadang bus, sehingga Aladin terpaksa menjual atau mengandangkan sejumlah unit armadanya. Sejak tahun 2011, PO Aladin memutuskan untuk turun level menggunakan armada bus medium. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam.
Dilansir dari priangantimurnews.pikiran-rakyat.com, perkembangan perusahaan jasa angkutan umum Harum memulai usaha sejak tahun 1953 dalam bentuk perusahaan perseorangan yang awalnya memiliki 4 unit outlet. Harum Group merupakan perusahaan yang didirikan oleh Bapak Haji Otong Hasan. Memegang saham Harum Group adalah Bapak Haji Otong Hasan dan Bapak Haji Zamzam. Di tahun 1965-an pengusaha transportasi tersebut mengalihkan usaha jasa angkutan dari outlet menjadi bus dikarenakan perkembangan teknologi dan ekonomi serta penambahan penduduk yang begitu cepat. Jumlah armada bus yang dimiliki pada waktu itu adalah sebanyak 7 unit bus dan menggunakan kendaraan dari merek Chevrolet, melayani tujuan antara lain Bandung Ciamis Tasikmalaya Cirebon dan Ciamis Pangandaran. Seiring dengan perkembangan zaman pada tahun 1971, Harum Group mengembangkan usahanya menjadi beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan umum. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Sejarah bus asli dari kota Bandung yaitu PO Miyos. Dilansir dari YouTube Atek Burahol, PO Miyos diperkirakan berdiri tahun 1980-an. Pengambilan nama Miyos berasal dari kata bahasa Sunda yang kalau diartikan yaitu berangkat atau pergi. Pada masanya PO Miyos menjadi andalan bagi para perantau yang hendak pulang ke Bandung, Semarang, Solo, dan kota lainnya di Jawa Tengah. Karena dulu rutenya lewat Pantura dan belum adanya jalan tol, bisa dibilang PO ini selalu full penumpang untuk rute dan trayek terjauhnya. PO ini dulu pernah sampai ke Wonogiri, sementara untuk trayek lokal di Jawa Barat yaitu Garut, Sukabumi, dan Bogor. PO ini juga pernah mengisi trayek Bandung-Jakarta. Dulu PO Miyos ini memiliki banyak garasi di kota Bandung. PO Miyos ini termasuk bus ekonomi dengan fasilitas non-AC. Kebanyakan para penumpangnya naik di sepanjang jalan Pantura karena kalau naik dari terminal tentu akan time yang cukup lama untuk mencari tambahan penumpang. Biasanya untuk penumpang yang punya tujuan langsung ke Bandung ataupun ke Solo lebih memilih naik bus malam mengingat jarak Bandung-Solo yang lumayan jauh apalagi lewat jalur non-tol. Jika naik bus ekonomi non-AC bagi yang belum terbiasa mungkin akan terasa tidak nyaman. PO ini juga pernah memiliki beberapa armada yang sudah ada fasilitas AC-nya di era tahun 2000-an. Namun sayang untuk sekarang PO Miyos tumbang secara perlahan. Untuk saat ini, PO Miyos kabarnya lebih memilih fokus bus pada unit bus pariwisata dan beberapa armadanya digunakan sebagai bus karyawan. Salah satu penyebab tumbangnya PO Miyos juga mungkin karena gempuran para pemain baru, salah satunya yaitu PO Budiman dengan trayek Wonogiri Solo Bandung. Tanpa manajemen yang baik serta tidak memiliki agen resmi maka secara perlahan PO Miyos tumbang di jalur Jawa Tengah. Selain itu juga manajemen PO ini telat mengikuti perkembangan bus pada saat itu. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari www.happyholiday.id, Bandung, sebagai kota yang terkenal dengan budayanya yang kental, juga memiliki sejarah panjang dalam bidang transportasi. Salah satu bis legendaris yang pernah beroperasi di kota ini adalah PO Sinar Pasundan. PO ini diperkirakan berdiri pada era 1960-an atau 1970-an dan sempat menjadi andalan warga Bandung dan sekitarnya. PO Sinar Pasundan melayani beberapa trayek utama, di antaranya adalah rute Bandung-Jakarta, Bandung-Bogor, Bandung-Pangalengan, Bandung-Sumedang, Bandung-Palimanan, Bandung-Subang, Bandung-Lembang, Bandung-Kuningan, Bandung Indramayu via Subang, dan Bandung Indramayu via Sumedang Cirebon. Dalam trayek Bandung Indramayu, PO ini dikenal sebagai perintis penakluk tanjakan Emen yang terkenal sebagai jalur ekstrim. PO Sinar Pasundan sangat populer di masa lalu, terutama dalam trayek Bandung Indramayu. PO ini juga memiliki anak perusahaan atau merek dagang, seperti PO Gita Pasundan trayek Garut Bandung dan PO Sinar Setuju trayek Bandung Pangalengan. Selain itu, PO ini juga memiliki divisi pariwisata yang cukup favorit di area Bandung. Beberapa unit bis yang digunakan PO Sinar Pasundan juga cukup unik, seperti sasis perkasa B07B Turbo Intercooler yang dibalut dengan bodi konserto karya karoseri Rahayu Sentosa. Sayangnya, PO Sinar Pasundan harus kolaps atau bangkrut pada tahun 2016. Penyebab pasti dari kebangkrutan salah satu PO tertua di Indonesia ini belum diketahui secara pasti. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa faktor utama adalah persaingan yang semakin ketat dengan jasa angkutan lain, seperti travel dan kendaraan pribadi. Unit-unit yang tersisa dari PO Sinar Pasundan kemudian disewakan untuk jasa angkutan lain. PO Sinar Pasundan merupakan salah satu bis legendaris yang pernah beroperasi di kota Bandung. PO ini sangat populer di masa lalu dan melayani beberapa trayek utama. Sayangnya, PO ini harus kolaps pada tahun 2016 karena faktor persaingan yang semakin ketat dengan jasa angkutan lain. Meskipun PO Sinar Pasundan sudah tidak ada lagi, namun sejarah dan kenangan tentang PO ini masih tetap hidup di hati para penggemarnya. PO Sinar Pasundan yang dulu bermarkas di Jalan Moh Toha Bandung merupakan bagian dari sejarah transportasi di Kota Kembang yang tidak dapat dilupakan dan sangat berharga untuk dikenang. Dilansir dari kanal YouTube Amril Arif, Duta Pangarang adalah bis priangan tepatnya dari Bandung. Perusahaan otobis Duta Pangarang melayani rute Bandung-Jakarta dan Bandung-Garut. Tahun 90 sampai lewat 2000 bis ini dengan setia melayani penumpangnya, terutama untuk warga Garut yang akan menuju ke Bandung. Bis ini menjadi satu-satunya bis dengan bis Mercedes-Benz dengan mesin belakang atau seri OH sebelum Karunia Bakti Patas datang untuk menyaingi dengan trayek lebih panjang yaitu ke Singaparna. 2005 bis ini mulai redup dan tidak terlihat batang hidungnya. Entah apa yang melatar belakangi hilangnya atau redupnya perusahaan bis ini. Dilansir dari otomotif.okezone.com, sejarah perusahaan otobus PO yang menarik dibahas adalah Pobas Goodwill. Perusahaan asal Bandung yang eksis sejak tahun 1970-an ini dikabarkan pernah berjaya dan sekarang hampir punah. Bas yang identik dengan livery warna merah, oranye dan hitam ini disebut-sebut milik pengusaha keturunan Jerman. Karena warna tersebut identik dengan bendera Jerman, PO yang dikelola oleh Dandi Sandiono, generasi kedua, ini terkenal konsisten menggunakan sasis Mercedes-Benz. Tipe sasis yang paling kerap digunakan PO ini adalah Mercedes-Benz OH 1113, OF 1113, OH 1518, dan OH 1581.
Sedangkan karoseri yang biasa ditemui pada bus PO Goodwill adalah buatan Neglasari Bogor, RS dan Trisakti. Karoseri tersebut digunakan PO Goodwill pada awal-awal berdiri, yakni tahun 70-an. Bus yang bermain di trayek Bandung-Tegal Purwokerto ini juga terkenal berkat harga tiketnya yang murah namun tepat waktu. Selain itu, bus ini juga dikenal memiliki sopir yang hobi ngeblong atau ngebut di jalanan. Armada PO Goodwill banyak ditemui di Terminal Cicahem. Meski saat ini sudah hampir jarang beredar, bus ini merupakan kebanggaan warga Ngapak. Hal ini terbukti dari para maniak pecinta bus Goodwill yang bisa mencapai ribuan pengikut di media sosial. PO Goodwill membuka dua kelas, yakni ekonomi dan Patas AC. Kelas ekonomi memiliki konfigurasi kursi 2-3. Sementara untuk Patas AC harganya lebih mahal namun fasilitas yang diberikan lebih berkelas, seperti leg rest, LCD, reclining seat. Dilansir dari mobilkomersial.com, Kramat Jati adalah salah satu primadona transportasi darat dari Bandung. Didirikan pada tahun 1968 oleh Arif Budiman. Perusahaan ini telah melayani lebih dari 70 rute ke berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Bali, lengkap dengan berbagai pilihan kelas dan fasilitas bus yang memenuhi kebutuhan penumpangnya. Perusahaan bus ini awalnya dikenal sebagai Sumber Jaja, sebuah perusahaan jasa pengiriman barang yang melayani rute di dalam kota Bandung, Jawa Barat. Dalam perkembangannya, perusahaan ini menjadi Kramat Jati. Pada tahun 1970, Kramat Jati mulai memperluas layanan bis antar kota antar provinsi atau AKAP. Dengan hanya menggunakan satu unit bus kelas ekonomi, perusahaan bus ini memperkenalkan rute baru ke Jakarta. Bus lebih memperluas area layanannya. Kramat Jati mengembangkan armadanya dan membuka rute ke Merak. Pada tahun 1986, Kramat Jati memperkenalkan bus malam ekspres yang melayani beberapa kota di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. 4 tahun kemudian, layanan ke Bali diluncurkan. Pada tahun 1995, operator bus ini beralih ke PT Kramat Jati Asli Sejati. Sejak perubahan itu, Kramat Jati terus memperluas layanannya untuk menjangkau beberapa daerah di Sumatera, seperti Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Bengkulu. Selain itu, Kramat Jati juga memperluas layanannya untuk mencapai Indonesia Timur dengan meluncurkan rute Bandung-Mataram pada tahun 2000. Perusahaan bus yang berbasis di Bandung ini menjamin kenyamanan setiap penumpang. Berbagai kelas juga tersedia mulai dari VIP hingga eksekutif. Fasilitas lain juga ditawarkan seperti makanan ringan, layanan makan, bantal, selimut, toilet, area merokok, dan TV LED. Manajemen Kramat Jati saat ini menjalankan bisnisnya dari kantor pusat di Jalan Ambon nomor 3, Bandung, Jawa Barat. Dilansir dari enews.id, warga Bandung tentu tak asing dengan PO Bandung Express yang eksis sejak 1973, di mana pada saat itu masih mengusung nama Bandung Cepat. Perusahaan otobus ini masih menjadi pilihan utama masyarakat di sana sampai sekarang. PO Bandung Express merupakan salah satu bus akap antar kota antar provinsi. PO ini melayani perjalanan dari Bandung menuju beberapa daerah, antara lain Yogyakarta, Tegal, Wonosari, Surabaya, Klaten, dan sebagainya. Perusahaan yang menggunakan nama ibu kota Provinsi Jawa Barat ini juga menyediakan layanan bus pariwisata. Ini biasa digunakan oleh masyarakat Bandung untuk mengantar ke lokasi wisata dan perjalanan lainnya.
PO Bandung Express dimiliki sosok perempuan bernama Miss Jennifer atau akrab disapa Miss Jenny. Menariknya, selain mengelola perusahaan, Miss Jenny ini juga punya hobi ngoprek sendiri bus yang dimilikinya. Saking melotoknya soal mesin, Miss Jenny bahkan pernah 24 jam memperbaiki bus sendiri di Bali. Tak hanya itu, perempuan yang dijuluki Ratu Mesin tersebut punya karoseri untuk membuat dan merakit busnya sendiri. Dilansir dari enews.id, PO Parahyangan dirintis Limena Damsu pada 1972 yang saat itu mendirikan CV Parahyangan Express. Perusahaan ini berkantor pusat di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Bergerak dalam bidang jasa transportasi bus reguler. Pada 1982, PO Parahyangan mulai mengoperasikan penyewaan bus untuk antar jemput karyawan pabrik. Ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan industri di Jakarta dan Jawa Barat. Jalur yang dilintasi PO Parahyangan merupakan jalur lama Jakarta-Bandung, melewati tol Jakarta Bogor Ciawi, Jagorawi, Puncak, Cianjur, Padalarang, Cimahi, tol Padalarang, Cileunyi, Padalenyi, hingga Bandung. Di masa kejayaannya, PO Parahyangan menggunakan bus dengan warna bodi didominasi putih. Mereka menggunakan corak garis-garis jingga yang dipadukan dengan merah dan terdapat tulisan Parahyangan berkelir biru dengan font yang khas. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari enews.id, perusahaan transportasi darat satu ini bisa dikatakan sebagai salah satu penguasa yang berasal dari Bandung. Cipaganti memiliki PO Bus, travel, taksi, dan penyewaan mobil di wilayah Bandung. Perusahaan ini didirikan pada 1985 oleh Andianto Setiabudi di Jalan Cipaganti, Bandung. Awalnya, perusahaan tersebut menyediakan penyewaan bus pariwisata ke seluruh wilayah Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Cipaganti berkembang menjadi perusahaan otobus raksasa di Jawa Barat. Namun, perusahaan tersebut harus gulung tikar. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari enews.id, perusahaan otobus yang berasal dari Bandung berikutnya adalah PO Madonna yang beroperasi sejak 1990-an. PO Bus 1 ini menjadi andalan mobilitas masyarakat, khususnya untuk wilayah Bandung Barat yang masih sulit diakses kendaraan umum. Di masa jayanya, PO Madonna selalu dipenuhi penumpang setiap hari, baik pada pagi dan sore hari. Bahkan, mereka selalu jalan setiap 10 menit sekali dengan total armada bus mencapai 46 unit membuat mereka cukup mendominasi di wilayah Bandung Barat. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.